Kalian mau beli iPhone, tapi budgetnya terbatas dan masih mau dipakai untuk main game? Nah, iPhone 8 jawabannya. Halo semuanya, balik lagi ke channel reviewer Kerehore. Kali ini gue bakal review iPhone 8. Sebenarnya banyak ya iPhone yang di tahun 2022 ini harganya udah murah. Kayak iPhone SE generasi 1, iPhone 6s, iPhone 7, dan iPhone 7 Plus. Nah, kenapa gue milihnya malah iPhone 8? Ya karena dengan harga mulai 2,5 jutaan, tergantung kondisi, menurut gue iPhone 8 ini lebih worth it dibanding iPhone yang tadi udah gue sebutin sebelumnya. iPhone 7 Plus aja harganya malah lebih mahal dibanding iPhone 8. Nih gue gak tahu kenapa, serius. Padahal cuma menang di baterai lebih gede sedikit dan ada kamera zoom yang gue nggak tahu itu kepake buat apaan, ngintipin orang mandi kayaknya. Hehehe. Lanjut bahas desain. iPhone 8 ini tuh punya desain yang simple khas iPhone, dengan fingerprint di depan yang menyatu dengan home button, lalu layar 4,7 inci yang untuk zaman sekarang mungkin terbilang kecil ya. Yang nggak tahu sih preferensi orang. Lalu ada juga bezel yang tebal di atas dan di bawah. Nah, ngelihat bezel yang tebal di ini itu bikin gue agak galau sih. Di satu sisi desainnya kayak bikin sebagian orang mungkin mikir kalau handphone ini udah jadul. Tapi kalau dibandingin sama HP zaman sekarang, malah menurut gue tuh sih jadi nyentrik sendiri. Karena model handphone zaman sekarang tuh mirip semua. Kayak bezel-less gitu tapi semuanya mirip gitu. Jadi kalau misalkan disandingin gitu sama iPhone 8, kelihatannya jadi beda sendiri malah. Ya itu sih menurut gue ya. Menurut lo gimana? Langsung aja komen di bawah. Oh iya, iPhone 8 ini terbuat dari material metal dan juga bagian belakangnya dilapis kaca. Yang mana menurut gua ini tuh membuat feels dipegangnya tuh jadi berasa mewah gitu. Jadi ya beda lah sama handphone kebanyakan di harga yang sama, di harga 2 jutaan. Bahkan menurut gua kalau dibandingin pas megang Xperia 5 yang pakai bahan aluminium dan juga kaca di belakang, gue lebih suka megang iPhone 8, lebih kerasa lah premiumnya. Tapi handphone dengan layar kecil kayak begini bukan berarti tanpa kekurangan ya. Kalau sebelumnya kalian udah terbiasa dengan handphone layar lebar, mungkin pas pertama kali kalian mengetik di handphone ini bakal ada typo-typo gitu. Tapi itu cuma masalah waktu aja karena manusia pasti bisa beradaptasi dengan cepat. Yang jadi masalah mungkin kalau kalian lagi melihat suatu konten gitu di handphone kalian, tapi karena terlalu kecil handphonenya, jadi kalian harus melihat dalam jarak dekat. Lagi-lagi itu mungkin masalah adaptasi aja kali ya. Menurut kalian gimana? Langsung ketik aja di kolom komentar ya. Lanjut langsung bahas spesifikasinya aja. Kenapa tadi di awal gue bilang handphone ini worth it? Ya karena spesifikasinya tuh masih ngangkat untuk pemakaian di tahun 2022. Prosesornya tuh A11 Bionic yang setara dengan iPhone X dan juga iPhone 8 Plus. Yang mana mereka berdua harganya tuh masih mahal, di kisaran 4-5 jutaan lebih. Selain itu, sensor kamera yang digunakan juga sama. iPhone 8 ini cuma punya satu kamera 12 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8. Kamera utamanya ini sama dengan iPhone X dan iPhone 8 Plus. Bedanya iPhone 8 Plus dan iPhone X punya setup dua lensa kamera. Yang satunya kamera utama, yang satunya kamera optical zoom. Perbedaan lainnya ya ada pada baterainya. Baterai iPhone 8 itu yang paling kecil di antara 3 iPhone ini. Baterainya cuma 1800 mAh. Udah jelas lah ya ini gimana. Tapi nanti kita bakal bahas lagi. Nah, kalau mau dibandingin dengan iPhone 7 dan iPhone 7 Plus, iPhone 8 itu punya prosesor yang lebih cepat dan lebih
ya lebih bagus aja gitu. Selain itu, iPhone 8 punya fitur yang nggak dimiliki iPhone 7 dan iPhone 7 Plus. Contohnya kayak wireless charging dan juga fast charging. Ya, nunggu 8 generasi baru support itu dua fitur. Apple. Oh iya, ini hampir ketinggalan. iPhone 8 itu udah support NFC ya. Tapi sistemnya agak beda sama NFC di Android. Di iPhone kalian harus masuk ke aplikasi tertentu kayak Tokopedia atau Shopee buat baca kartu e-money kalian misalkan. Jadi nggak otomatis kayak Android. Kalau Android kan kita tempel kartu di belakang, dia langsung keluar gitu kan pilihan aplikasinya apa, langsung bisa dibaca gitu. Kalau iPhone nggak, dia harus lewat aplikasi dulu. Nah, udah kelar bahas spesifikasi, sekarang lanjut ke performanya. Dengan spesifikasi yang tadi udah gue sebutin, iPhone 8 tentu saja masih lumayan kenceng ya untuk dipakai di tahun ini. Semua aplikasi ringan dapat berjalan dengan mulus tanpa kendala. Nah, berikutnya kita langsung tes bermain game aja deh. Saat dipakai buat main game Mobile Legends, settingannya bisa rata kanan semua. Dan gue juga ngerasa main Mobile Legends di iPhone 8 ini lancar-lancar aja ya. Mau lagi main nyantai ataupun lagi war besar, nggak ada tuh yang namanya frame drop. Semuanya mulus aja tanpa kendala. Berikutnya kita langsung tes aja bermain PUBG. Di PUBG settingan awalnya itu grafiknya di HD dan frame rate-nya di tinggi. Bisa dinaikin lagi sih jadi HDR Ultra. Tapi gue lebih suka kalau frame rate-nya tuh di ekstrim. Jadi di ekstrim dia cuman bisa di halus doang. Mungkin artinya lowest gitu ya. Lowest dan juga baru bisa ekstrim frame rate-nya gitu. Selama gue bermain game PUBG ini, gue ngerasain kalau gamenya bisa berjalan dengan lancar sih. Jadi nggak ada alasan ya buat kalian nge-lag lah apalah. Paling kembali ke skill kalian sama koneksi internet kalian. Nah, akhirnya nih kita tes bermain Genshin Impact. Ternyata dia cuma support di settingan lowest dengan frame rate di 30 fps aja. Settingannya itu nggak bisa naik ya. Ya bisa sih sebenarnya. Tapi kalau dinaikin nanti ada tulisan agak berat. Nah, emang sih di laman Genshin Impact aja perangkat yang direkomendasikan itu mulai dari iPhone 8 Plus ke atas. Tapi ini ya, meskipun nggak masuk dalam rekomendasi perangkat dan juga settingannya di lowest dan 30 fps, bermain Genshin Impact di handphone ini tuh lancar-lancar aja loh. Ya mungkin karena settingannya juga paling rendah ya. Tapi beneran lancar, beneran smooth banget dan masih playable. Kecuali kalau koneksi kalian jelek ya, itu beda cerita gitu. Itu kan koneksi kalian yang salah. Iya, tapi mau tambahan sedikit. Jadi gue tuh pernah main Genshin Impact ini buat waktu yang lama ya, kayak 2 jam gitu non-stop sampai handphonenya kepanasan. Nah, kalau handphone ini udah kepanasan, itu tuh baru mulai muncul frame dropnya. Jadi saran gue sih kalau mau main Genshin Impact di handphone ini ya jangan terlalu lama lah ya. Kayak kasih jeda istirahat lah buat diri lu sama buat handphonenya juga gitu. Karena waktu itu yang gue main 2 jam nonstop itu sampai force close aplikasinya. Ya udah, sekarang kita bahas baterainya aja deh. Ya sebenarnya baterai iPhone 8 ini tuh irit ya. Tapi ukurannya tuh kecil banget. 1800 mAh. Daya tahan HP ini tuh kalau dipakai buat ngegame intense gitu paling cuma ada di kisaran 2-3 jam aja. Ya tergantung gamenya apa dan suhu handphone kalian gimana. Kalau dipakai santai bisa dari pagi sampai setengah harian lah, sampai siang. Ya meskipun ketolong dikit sama fitur fast chargingnya, tapi ini tuh tetap
harus jadi perhatian kalian saat kalian hendak membeli iPhone 8 di tahun ini. Oh iya, dalam pengetesan ini baterai iPhone 8 yang gue pakai itu kayaknya udah di-replace ya. Jadi kesehatan baterainya masih 100%. Kesehatan baterai dan kualitas baterainya itu berpengaruh ke hasil pengetesan. Jadi misalkan kalian beli iPhone 8 di toko lain, ya mungkin hasilnya bisa beda-beda gitu, tergantung kesehatan dan kualitas baterainya. Lanjut bahas kameranya. Di iPhone 8 kamera utamanya itu 12 megapiksel yang menurut gua kamera ini bisa nangkap gambar dengan cukup baik. Gambarnya juga tetap tajam dan warnanya cenderung natural, tanpa ada penambahan yang gimana-gimana banget. Kontras warnanya juga bisa ditangkap dengan baik. Berikut contoh hasil tangkapan kamera utamanya, biar kalian bisa nilai sendiri lah. Cuma kalau gue bandingin dengan HP harga sekelas, misalkan Xperia 5, iPhone 8 ini kameranya agak kesulitan di ruang minim cahaya. Mulai ada noise yang muncul di foto hasil tangkapan. Ini sebenarnya wajar, cuman kalau dibandingin lebih banyak di iPhone 8 gitu. Biar lebih jelasnya lagi, berikut contoh hasil tangkapan di kondisi low light. Nah, gimana kamera selfie-nya? Kamera depannya itu beresolusi 7 megapiksel. Menurut gua, ya kameranya tuh bagus. Warna yang ditangkap juga natural, gambarnya tajam dan kontras warnanya lagi-lagi masih bagus. Tapi kameranya tuh gimana ya? Kayak beda gitu. Kameranya tuh natural. Tadi gue udah bilang ya. Cuman kayak nyata banget gitu. Jadi nggak ada efek atau filter apapun. Kalau kalian sering banget pakai filter gitu di kamera bawaan handphone kalian, mungkin kalian bakal ngerasa kurang selfie pakai iPhone ini, karena bener-bener gak ada filter sama sekali. Jadi ya tergantung muka kalian. Kalau kalian cantik atau ganteng, ya bener-bener itu yang ditangkap. Ya kalau enggak ya. Lanjut bahas perekaman. Pasti pernah dengar kan soal Instastory iPhone lebih baik daripada handphone lain. Ya, selain karena integrasi software di Instagram ke iPhone yang lebih baik, itu juga didukung sama kemampuan kamera iPhone-nya sendiri yang emang bagus dipakai buat ngerekam. Kamera iPhone 8 ini bisa ngerekam hingga resolusi 4K di 60 fps. Jadi nggak kalah dengan handphone zaman now. Tapi gue tetap ngerekomendasiin resolusinya di Full HD aja, karena menurut gue udah cukup di settingan ini. Selain itu, pada settingan ini stabilizer iPhone itu bekerja dengan lebih optimal. Jadi video yang kalian ambil itu lebih stabil, jadi lebih enak aja gitu dilihatnya. Selain itu, perpindahan objek saat merekam menggunakan iPhone 8 ini lebih smooth gitu, jadi nggak gerasa kerusuk. Nah, kesimpulannya gimana? Dengan budget 2 jutaan, kalau kalian emang pengen banget punya iPhone dan juga performa yang masih lumayan kencang, kuat gaming dan kamera yang jernih, iPhone 8 ini cocok banget buat kalian beli. Tapi kalian harus perhatiin kalau ukuran baterai iPhone ini tuh kecil banget. Jadi gue saranin untuk sedia power bank. Atau kalau kalian mau jadiin iPhone 8 ini sebagai handphone kedua kalian,
atau sebagai handphone pertama tapi kalian punya handphone kedua misalkan, ini tuh cocok banget. Selain itu iPhone 8 ini juga cocok buat kalian yang mau nyobain iOS tapi nggak mau langsung keluar duit terlalu banyak. Karena seperti yang gue bilang tadi, iPhone 8 masih up to date dengan iOS-nya dan performa yang masih bisa diandelin. Juga harga yang sekarang udah murah banget. Sekian review dari gue. Di sini gue nggak dibayar siapapun dan juga gue nggak berafiliasi dengan siapapun. Semuanya pure pendapat dari gue. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.